Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Sedikit saya ulangi, juga ada sedikit tambahan saja ya. Karena kemarin saya lihat tentang volume bangun ruang, terutama yang prisma, itu masih banyak yang keliru, masih banyak yang bingung. Jadi saya jelaskan lagi, terutama untuk prisma. Di sini ada tambahan ya, karena minggu lalu kita belajar tentang prisma segitiga. Sekarang saya juga akan mengenalkan bentuknya segitiga, alasnya itu seperti apa ya. Jadi alas prisma yang segitiga tutupnya ya, jadi ini tutup, ini alas, ini tutup, ini alas. Ada dua macam, ada yang bentuknya adalah prisma segitiga siku-siku, jadi alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ada yang prisma yang segitiga alasnya bukan siku-siku. Siku-siku apa? Membentuk sudut 90 derajat. Biasanya untuk segitiga siku-siku itu diberi tanda seperti ini ya, seret-seret. Nah, ada pojokannya, ada tanda seperti ini. Ini berarti namanya prisma segitiga siku. Sedangkan kalau tidak ada tanda seperti ini, berarti itu adalah segitiga bukan siku. Kenapa kok ini perlu saya jelaskan? Karena nanti ada perbedaan mana tingginya, mana yang menjadi tinggi segitiganya ya. Kemarin masih ingat kan, rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma ya. Luas alas dikali tinggi prisma ya. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti rumus luas alas kita menggunakan rumus segitiga. Rumusnya gimana kemarin? Setengah dikali alas dikali tinggi ya, terus dikali tinggi prisma. Kan rumusnya begini ya, rumusnya begitu. Nah, terus di sini ada alas dari tinggi lah. Ini yang perlu saya jelaskan, oke? Di sini kalau dalam segitiga siku-siku yang dimaksud dengan alas dan tinggi itu adalah sisi-sisi yang menjadi penyiku, sisi penyiku. Yang dimaksud sisi penyiku, sisi yang mengapit titik 90. Di sini kan sudut 90-nya di sini, ya. Ini sudut 90-nya atau sudut siku-sikunya ada di sini. Maka yang dimaksud alas dan tinggi itu adalah garis yang mengapit. Jadi garis 12 cm ini dengan garis 16 ini. Nah, ini kan yang mengapit sudut 90, sing menghimpit sudut 90 ya. Berarti alasnya antara 12 dan 16, tingginya juga antara 12 dan 16. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya boleh berarti 12 alasnya kamu menganggap 12 sebagai alas boleh, terus 16-nya sebagai tinggi, itu boleh. Atau dibalik nggak apa-apa, setengah alasnya kamu masukkan 16, terus tingginya kamu masukkan 12 juga boleh. Yang penting adalah alas dan tingginya adalah antara 12 dan 16. Terus langsung dimasukkan, tinggi prismanya berapa? 20. Berarti setengah kali 12, 6 ya. Terus kali 16 dikali 20 ya. Saya kelompokkan, ini saya kelompokkan dengan ini, 6 dikali 16 kali 20, 320. 320 dikali 6. Kita coba di sini kali 6. 12, 3 kali 6 18, 19, 192. Nolnya tadi saya simpan dulu, berarti 1920 cm pangkat 3. Ini kalau yang segitiga siku ya. Kalau segitiga bukan siku-siku ya, rumusnya juga sama, tetap setengah kali alas tinggi. Tapi yang menjadi tingginya itu adalah ini, garis yang tegak lurus dengan alas. Ini garis ini, titik di tengah. Ini yang menjadi tinggi, bukan sisi pinggirnya ini, bukan sisi yang ada di tepi ini, bukan. Tapi garis yang ditarik dari titik puncak segitiga sampai dengan alas segitiga yang itu tegak lurus. Berarti garis ini, titik ini, yang tengah ini ya. Ini namanya tinggi segitiga, sedangkan alasnya dari titik sini sampai titik ini ya. Jadi garis ini 6 cm ini namanya alas segitiga yang bukan siku. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, berarti rumus volume ini adalah setengah kali alasnya berarti 6 cm kali tingginya berarti 4 cm dikali tinggi prismanya 15 cm ya. Berarti setengah kali 6 itu 3, 4 tetap, 15 tetap ya. 3 kali 4 12 dikali 15 ya. 12 kali 15 berapa? 100 berapa? 12. 15 kali 12
30, terus 15, berarti 180 cm pangkat 3. Ini volume. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara segitiga siku-siku dan segitiga bukan siku-siku tadi, letak tinggi dan alasnya. Kalau segitiga siku-siku, alas dan tingginya adalah sisi yang mengapit sudut 90 ya. Ini. Kalau pada segitiga bukan siku-siku, entah itu sama kaki, segitiga sembarang, nah, itu nanti tingginya adalah yang berada di tengah bangunnya ya. Jadi yang tegak lurus dengan alas itu namanya tinggi segitiga ya. Itu saja yang hari ini. Coba sekarang kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh. Kalau belum paham langsung ditanyakan ya, jangan dipendam sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.